Informasinya dia sekarang dinonjobkan. A1 nih ya. A1. Yang kurang ajar tuh yang dewan nakal ini. Emang ada? Ada nggak? Isu hangatnya sih ada. Kalau pagi ini aku jarang lihat sih story-nya. Diblokir ya? Apa itu ya? Mohon maaf Pak. Kita mau ngobrolin banyak isu. Tanpa narsum ya. Full team. Tapi gue punya pertanyaan nih, Bang. Untuk pertama nih. Apa? Kita masing-masing dari kita spill satu fakta. Oke. Lu punya fakta apa tentang Ponorogo? Gue langsung ketemu sama orangnya. Ini adalah salah satu kepala dinas di Ponorogo. Aduh, ngeri banget. Ngeri nih. Ngeri. Habis ini dicari nih. Siapa nih? Dan informasinya dia sekarang dinonjobkan. A1 nih ya. A1. Eselon 2. Karena dia tidak mendukung salah satu kepala daerah yang menang saat ini, tapi sekarang dia yang awalnya dulu di kantor itu punya ruangan, sekarang nongkrongnya di kantin. Ada. Dan nggak punya ruangan. Nggak punya ruangan. Kayaknya lu agak paham ini. Agak paham nih kayaknya. Dia sekarang di kantin. Dia di kantin. Iya, gue juga punya fakta nih. Apa? Lo? Katanya PAD mau 1 triliun. Faktanya yang terakhir PAD-nya turun. Jadi berapa tuh? Jadi 300 sekian lah. Pastinya gue nggak lupa, nanti gue tulis di sini nih. Ya, oke. Apa faktanya? Ya. Proyek bangun puskesmas baru 6 bulan, pondasinya udah mau copot itu, mau rubuh itu. Tapi ini masih masa perawatan. Kayak abis gempa ya. Ya betul. Ya. Nanti kita kasih lihat lah gambarnya ya. Ya ada gambarnya. Banyak lah ya beredar foto-fotonya. Banyak. Ini fakta yang terakhir nih, ini harus ger nih. Apa Mas faktanya yang sampai tahu? Soal anggaran pembangunan Monumen Kebanggaan Masyarakat Ponorogo. Kalau tahun 2022 ketika awal monumen itu dulu dicanangkan dan mulai mau dibangun, itu dibilang menghabiskan atau butuh dana sekitar 90 miliar. Nah, ternyata anggarannya membengkak nih. Jadi 164 sekian miliar. Padahal belum rampung juga nih. Nah, pertanyaannya yang 164 itu nanti kalau misalnya betul-betul 164 udah jadi atau ntar minta nambah lagi. Kayaknya yang awal cuman katanya butuh 90 M itu salah, itu RAB-nya. Oh, salah RAB-nya. Kurang apa tuh? Kurang amplopnya belum dihitung. Tapi ini linear sama cita-cita PAD 1 triliun. Mungkin PAD 1 triliun itu nutup ini. Oh, mungkin untuk nyaur ya. Mas, tapi faktanya AMDAL-nya sudah belum? Harusnya nih Dewan yang bicara nih ya. Yes. Kan beritanya banyak tuh ya, isu-isunya kan. Kayaknya proyek-proyek di Ponorogo ini ada pola-pola yang hampir sama ya. Iya. Ya kan? Nggak beres semua maksudnya. tapi menurutku wajar nggak sih anak-anak remaja, pemuda nakal tuh wajar nggak? Ya, nakal-nakal dikit boleh, tapi jangan kebablasan lah keluar jalurnya gitu. Masih bisa diwajarkan nggak? Yang kurang ajar tuh yang dewan nakal ini. Emang ada? Ada nggak? Isu hangatnya sih ada. Nakalnya Ada Dewan Konoha lah. Dewan. Oke. Dia itu sedang deket dengan pemandu lagu kayak. Oh, waduh. Selir lah. Sukanya main di dunia hiburan malam. Nah, ini ada yang ketahuan ini, ketahuan orang-orang. Ada satu yang apa ya? Ngepergokin dia gitu. Tahu terus ini jadi isu hangat ini sekarang. Ini udah sampai jadi berita atau masih Belum, ini masih desas-desus? desas-desus. Tapi ini infonya di atas 1 ada nggak? Nggak ada ya? Power. A setengah. Super. Itu berarti yang pemandu lagunya disawer pakai APBD ya. Aduh. Jangan dong. Tapi ya biasa misal deh, lu dikasih waktu 1 hari aja. 1 hari paling kritis. Pertanyaan paling kritis untuk pemerintah. Pertanyaannya gimana cara nyampe di 1 triliun itu? Karena masih menurut gua itu bos 300 terakhir 300 miliar. Itu kan ada tahapan-tahapan untuk menuju 1 triliun. Iya. Minimalnya 500 aja deh dulu. Karena sejauh ini sampai 1 periode ke belakang belum nyampe loh 500 gitu. Oke. Kritis sih lo, parah sih, kritis sih. Banget sih. Pertanyaan Paling kritis. Paling kritis. kapan nih tambang ilegal ditertipin? Sedep. Aku yakin di Ponorogo ini nggak cuma kita berempat yang punya suara yang sama. Ya. Harus ada kolaborasi sama anak-anak muda lainnya. Nice. Nah, mungkin ke depan Peta Project, Mas, buat segmen baru Mas gimana?
segmen baru. Di Beta Project, Di Beta Project. Di Beta Project. Jangan bikin channel YouTube sendiri, Mas. Jadi nggak perlu bikin channel sendiri nih. Nggak usah. Oleh aja. Ya. Oke. Siap ya. Siap sih, siap. Insya Allah, insya Allah. Tapi beneran Mas ya? Tuh, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oke, catat Gi. Oke, aman. Perlu spill nggak? Perlu lah. Dong, apa ada? Perlu spill ya. Namanya peta jalan. Pas nih Mas. Cocok. Peta jalan. Jadi bahas jalan-jalan yang rusak itu. Kalau Nggak, itu nggak, pasti. nggak. Jalan-jalan yang rusak. Benar, peta jalan di sini maksudnya adalah kita tuh pengen memastikan bahwa kota kita tercinta, ya, Kabupaten Ponorogo ini punya roadmap. Nah, roadmap itu kan bahasa Indonesianya peta jalan. Yes. Mungkin nanti kita akan bikin satu segmen lain namanya peta jalan. Ini adalah saluran media alternatif di mana mungkin selama ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman jurnalis ya, yang memang pekerjaannya, profesinya, karirnya sebagai seorang wartawan, mungkin karena dia ada di industri media, butuh yang namanya objekan, butuh yang namanya proyek untuk dikerjakan dalam hal media. Nah, tapi seringkali akhirnya keasikan nih mereka. Keasikan cuman jadi humasnya pemerintah. Nah, Kita disclaimer itu ini segmen yang akan datang bukan berdasarkan kebencian kita terhadap Oh, pemerintah, bukan. enggak. Tapi Enggak. agar sesuai track aja ya. Benar. perjalanannya. itu menarik tuh bicara jurnalis tuh. Karena kan Peta juga punya halaman website buat teman-teman. Ya, Kalau teman-teman yang sudah baca website tuh orang di balik layarnya nih, Mas. Woi. Mas Hanif. Nah, mungkin bisa dijelaskan tuh. Apa ya, banyak informasi yang kemudian itu perlu cepat untuk disampaikan ke masyarakat. Oke. Dan beberapa pun kan nggak semuanya bisa di podcast kan. Yes. Nah, mungkin beberapa kita ikut share ke masyarakat, ke teman-teman semua, ya lewatnya lewat tulisan. Kan begitu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya frame sama kayak kita nih ya, kita terbuka untuk kolaborasi apapun. TBK Super kita. Ya, oh ya. TBK. Super TBK. Super TBK. Terakhir mungkin ya PDKT nih. Oke, ada PDKT-nya juga. Ada dong. Oh, apa nih? Menurut teman-teman bertiga dan potensi mangkraknya MRMP itu seberapa besar? Aduh, Hmm. ini kita harus pertanggungjawabin jawaban kita. Iya, masalah ya, Bos. Yang ringan-ringan aja lah. Yang ringan aja ya, ringan aja. Kita dari tadi bupati aja, wakil bupatinya nih. Bunda Lis ini kerjaannya apa menurut kalian? Tapi ini ya, Bulis ini ya, kalau medsos, Yes. dia lebih sering bikin story loh dia. Kemana-mana gitu dibikin story. Oh, stay update ya dia ya. Lagi masak ini Iya. sama ibu-ibu kan. Oh. Gitu. Kalau pagi ini aku jarang lihat sih storynya. Diblokir ya? Apa itu ya? Mohon maaf Pak. Oke, sementara itu thank you, sampai jumpa di episode berikutnya. Wah.